Pada sesi kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana membuat eh, atau menggunakan simulator HMI pada aplikasi tiap portal sehingga program yang sudah kita buat di PLC yang mana kita menggunakan SSD 1200 bisa ditampilkan animasi sederhana dalam bentuk GUI-nya HMI agar lebih mudah dalam kita memahami dan mensimulasikannya. Nah, kita menggunakan program scaffolding yang mana sudah dibuat pada sesi sebelumnya. Langkah yang dilakukan adalah kita klik di Add New Device. Nah, pilih untuk yang bagian HMI, Expand Semantic Basic Panel. eh, Contoh kita menggunakan yang versi 7 in. KTP 700 yang basic. Nah, ada dua versi. Yang pertama ada yang basic DP. Basic DP ini menggunakan komunikasi MPI atau Profibus. Sementara untuk yang lebih cocok dengan SUJ 1200 bisa menggunakan yang 2GB03 itu menggunakan basic PN atau Profinet. Nah, ini kita klik OK. Nah, sudah muncul device wizard untuk HMI-nya, di mana kita gunakan untuk setup default untuk si HMI. Pertama ada bagian PLC connection, di sini kita browse, maka akan muncul PLC yang secara project ini sudah terdaftar sebelumnya. Nah, sesuai dengan nama yang ada di sini, PLC di sini namanya PLC underscore 1, maka di sini kita juga pilih yang underscore 1. Dan, nah, maka PLC kita sudah terhubung dengan HMI untuk yang KTP 700. Kemudian untuk screen layoutnya, biarkan saja seperti ini default. Kemudian alarmnya juga untuk screennya eh, kita gunakan satu screen aja. Kemudian untuk button dia ada sebelah kiri untuk button-button yang bisa digunakan, sementara diabaikan dulu aja. Kita klik finish.
Nah, dengan ini untuk HMI-nya sudah terbentuk. Jadi di project kita dengan nama project 2 ini kita memiliki satu buah PLC untuk yang CPU 1211, kemudian kita memiliki HMI yang KTP 700 basic PN atau Profinet. Kita bisa buka di bagian device configuration. Nah, di sini terdapat device HMI yang kita gunakan seperti itu. Kalau kita coba buka network view-nya, maka tergambar bahwa PLC 1 dengan HMI 1 ini terhubung dengan jaringan Ethernet atau VNet seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke halaman screen. Kita menggunakan satu screen utama saja, dimana ketika HMI muncul pertama kali dia akan langsung membuka halaman ini. Dan di sini kita bisa eh, zoom out sehingga secara gambar terlihat lebih mencukupi, tidak terlihat zoom in. Nah, tampilannya nanti defaultnya seperti ini. Ada logo Siemens di sini, kemudian ada satu buah combo box yang bisa digunakan untuk memilih screen. Di sini juga ada jamnya dan juga tanggal lengkap. Kemudian ini tombol-tombol hardware atau tombol fisik yang kalau kita menggunakan HMI-nya bisa digunakan. Ini juga tombol-tombol yang direplikasi untuk fungsi dari tombol yang ada di bawah sini. Nah, sekarang kita akan simulasikan atau membuat animasi untuk program yang sudah kita buat pada PLC yaitu scaffolding. Di sini untuk welcome-nya bisa kita hapus, delete. Nah, setelah kita delete, langkah selanjutnya adalah kita buat dua buah tombol, yaitu tombol untuk PB Start dan juga PB Stop. Tombol bisa menggunakan objek yang ini. Dan, nah, klik buttonnya, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk memposisikan tombol kita akan disimpan di sebelah mana. Lihat saja, kita coba kita drag, setelah ukurannya sesuai kita lepas. Nah, di sini kita gunakan nama untuk PB start. Oke. Nah, setelah ini berhasil, kita buat lagi untuk desktopnya. Bisa di copy, kemudian di paste. Nah, ada dua tombol untuk PB start dan juga PB stop. Kita double klik maka si namanya bisa kita rename. Nah, di enter maka eh, namanya berubah. Nah, untuk lampunya sendiri, untuk motornya, contoh kita bisa menggunakan basic object untuk shape yang circle. Oke. Nah, di sini sudah ada dua buah tombol dan juga satu buah lampu. Langkah selanjutnya adalah kita akan hubungkan tombol dan lampu yang ada di sini dengan address dari PLC-nya itu sendiri. Di sini kita double klik. Oh, bukan. Kalau double klik tadi di rename, kita masuk ke properties.
Nah, di sini properti untuk button satu, ketika kita klik maka munculnya properti untuk button satu. Kalau kita klik di button 2, maka propertinya untuk button 2, begitu juga untuk yang circle. Nah, di sini kita klik yang PB Start dulu. Oke, kita bisa perbesar, pilih di bagian General. Ini untuk memunculkan label dan juga modenya. Nah, kita pilih aja menggunakan tampilannya menggunakan teks. Kalau grafik nanti isinya bisa diganti menggunakan grafik. Nah, dengan gambar-gambar yang ada di sini. Dengan contoh-contoh gambarnya. Yang sederhana dulu kita ambil yang teks sehingga push buttonnya muncul dengan properti teks yang udah kita masukkan tadi. PB Start. Untuk appearance-nya, background dan text bordernya kita biarkan. Untuk fill pattern-nya biarin aja. Kita hanya perlu untuk memasukkan variabel PB Start untuk menyalakan scaffolding. Nah, kita masuk di bagian event. Di bagian event ini ada beberapa pilihan. Ada yang klik. Klik itu ketika diklik, kalau press ketika ditekan, release ketika dilepas, activate diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi si tombolnya itu sendiri bisa diaktifkan atau bisa dimatikan. Kalau diaktifkan dia bisa ditekan, kalau dinonaktifkan atau deactivate dia tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa ditekan. Kalau change itu pada saat perubahan nilai. Contoh kita ambil yang klik dulu. Jadi ketika atau kita pilih yang press saja. Jadi karena kita menggunakan satu buah button yang mana ketika ditekan dia akan menyalakan satu, ketika dirilis dia akan menyalakan nol. Nah, maka di sini kita menggunakan dua buah tombol atau dua buah event yang press dan juga yang release. Di sini kita klik add function-nya. Di sini kita cari yang cocok dengan eh, bit. Dan di sini kita bisa menggunakan set bit. Nah, set bit, kemudian untuk tag-nya kita pilih. Nah, karena tag-nya belum didaftarkan, ketika kita buka di sini hanya ada tag untuk screen number. Karena ini default dari HMI-nya. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita klik yang titik 3 ini. Kita pilih di bagian PLC text. Kita expand, kemudian default tag table. Kita pilih yang M0.0 atau M0.1 untuk relay start. Oke, kita centang. Oke, sudah seperti ini, sudah berhasil. Kemudian untuk rilisnya kita gunakan untuk yang reset bit. Nah, karena kita sudah define sebelumnya, ketika kita munculkan di list tombol list yang ini, kita klik muncul relay start, kita pilih saja. Oke, itu kita duplikasi proses ini untuk yang PB stop.
Di sini kita masukkan lagi untuk yang tag relay stop. Oke, untuk di sini masukin reset bit dengan tagnya relay stop. Oke, seperti itu. Terakhir kita masukkan untuk bagian circle-nya. Circle ini karena di sini nggak ada untuk lampu, maka si lampunya kita bikin sendiri menggunakan circle. Kemudian pilih yang bagian animation. Animation ini kita pilih untuk yang appearance. Appearance ini dynamic color and flashing. Artinya kita bisa merubah warna menggunakan appearance. Nah, appearance ini kita pilih tagnya dulu. Menggunakan output motor. Oke, nah di sini kita masukin range-nya. Untuk range 0 dan juga untuk range 1 karena dia bit jadi ada untuk nilai 0 dan untuk nilai 1. Nah, untuk nilai 0 kita bisa pilih warnanya. Misalnya kita pilih warna merah. Untuk 1 kita pilih warna hijau. Oke, ini sudah berhasil, sudah beres. Selanjutnya kita tinggal simulasi. Perlu diingat bahwa kalau kita mau simulasikan, terus kita eh, simulasi untuk dua-duanya ya. Jadi baik itu PLC ataupun HMI juga harus sama-sama dalam kondisi simulator. Jadi kita buka dulu yang bagian propertinya PLC. Di sini kita start simulation untuk PLC-nya. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kita pilih ada opsi baru. Jadi si downloadnya ada properti yang lain. Sebenarnya sama aja, cuman ini yang mana sebelumnya biasanya dilewat. Jadi ketika ada lebih dari satu device yang terhubung ke PLC, berhubung kita juga gunakan HMI simulator, maka akan muncul halaman ini. Kita masukkan untuk PLC SIM-nya, kemudian connection to subnetnya pilih aja yang direct at load, slot 1x1. Lakukan search.
Oke. Nah, di sini muncul untuk pilihan PLC-nya. Kita gunakan yang CPU distributed simulation dengan address 0.1. Di sini kita load, klik yes. Oke, seperti biasa kita klik load. Di sini terlihat bahwa PLC sedang dalam kondisi stop pada saat dia downloading. Ini juga berlaku kalau kita menggunakan PLC yang aslinya. Berhubung kita menggunakan simulator, jadi tampaknya di sebelah sini. Kalau nanti di PLC yang aktual, nanti munculnya warnanya merah, oranye, menandakan bahwa dia stop. Kita start lagi, atau kita ubah menjadi run. Dengan centang start all, kita klik finish. Oke, dengan ini PLC sudah berhasil dijalankan. Kita bisa hide, kemudian kita bisa melihat juga kalau mau monitoring. Oke, statusnya sudah termonitor. Kita masuk ke bagian HMI. HMI kita bisa klik di sini di bagian screen ataupun kita bisa buka screen-nya. Yang penting kursor kita sudah ditempatkan di bagian device HMI. Nah, kita klik juga Start Simulation. Oke, simulator untuk HMI sudah muncul di sini. Nah, di sini ada tombol. Ini bisa digunakan untuk alarm. Ini kalau di tahap selanjutnya kita bisa membuka atau menambahkan alarm-alarm. Di sini seperti saya sebutkan sebelumnya, ada logo untuk simatik. Di sini ada jam. Kemudian ini ada pilihan untuk screen. Kebetulan kita screen hanya satu, jadi nggak ada opsi lain. Nah, kita langsung coba gunakan tombolnya itu sendiri. Kita klik PB Start. Nah, ketika kita klik PB Start, maka lampu output motor di sini menyala. Nah, kalau kita lihat di bagian PLC-nya, nah terlihat bahwa relay holding sedang dalam kondisi nyala, mengakibatkan output motor juga dalam kondisi aktif seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita klik PB Stop, maka otomatis si lampu output motor juga akan mati seperti itu.